Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara rabbi faj'alna minal ahyan. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wasiril asrar wa fitani babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar amma ba'dah. Hadratul ulama al-qur'an al-izzah fi majalisikum habiban al-kiram As-Sayyid Al-Habib Ali Al-Babud Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Jufri Al-Habib Ibrahim bin Ahmad Al-Qutban Al-Habib Abdurrahman Al-Barabah Al-Habib Ahyan Al-Habib Zahir Al-Muhairul Ulahilah dan ugi rawuh Al-Habib Muhsin Al-Atos ingkang sakmenika dalemipun wonten Tegal nggih. Mula Tegal ngliwati Pemalang. Aja ditinggal nek wis mesti sayang. Wonten pangarsanipun Abah Kiai Haji Muhammad Lutfi, Abah Kiai Haji Muhammad Wildan, saha keluarga menika ingkang tansah kawula takdimi. Wonten kesupe dateng KPM Unsik nggih. KPM kamu pernah menaruh perasaan. Terus Pak Ito. Kula jadi S1 S2 niku awalnya SD. SD sadar diri. SMP salah menaruh perasaan. Akhirnya SMK siap menerima kenyataan. Akhirnya S2 stres sangat. Biasa mahasiswa Unsik kata sah kalau banggakan mula tuku batik nang Surabaya. Mahasiswa Unsik memang luar biasa. Terus saya para rawuh, peraturan pemerintah yang berhadir pada malam hari ini. Saya para rawuh pecinta sholawat, pengharap syafaat, ahli selapanan malam Sabtu Kliwon. Luar biasa malam hari ini Wonosobo diguyur hujan hebat. Kula mantolan dobel telu tekan stopan terang dulu mriki terang. Alhamdulillah berkah luar biasa. Hujan yang turun tidak mematahkan semangat kita untuk terus bersolawat. Alhamdulillah tekan hujannya sudah reda, tidak terlalu dalam menggores luka. Hujan itu membasahi lambi, yakin tidak akan melukai hati. Hujan kadang cinta memang seperti hujan, kita bisa merasakan tapi tidak bisa menghentikan. Alhamdulillah hujannya turun bukan jatuh, karena yang jatuh hatiku kepadamu. Di jalan penuh genangan tapi yakin di hati penuh kenangan. Hujannya wis terang, genangannya belum juga surut. Dia sudah menghilang tapi kenangannya masih nyangkut. Bahkan salam mungkin tansah kakunjung wonten arsa dan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi huda wa rahmah kasih rumah kang kita lantos bareng syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamat. Sepeda kaula nampi mukadimah. Mungkin rasakan Habib Muhsin Al-Atos. Karena malam hari ini malam yang sangat istimewa. Di penghujung bulan Rajab ada peristiwa yang sangat spektakuler. Peristiwa Isra dan Mi'rajipun baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah sampaikan pesan Isra Mi'raj kepada kita. Pertama, Isra Mi'raj niku nandhakaken kekuasaan keagunganipun Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi
lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barokna qaulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita pahami ayat menika, subhanalladzi maha suci zat yang telah memperjalankan. Berarti Rasulullah tindak Isra Mi'raj boten tindak kiamat, memang diperjalankan kalian Allah. Maka memang peristiwa Isra Mi'raj menguji keimanan kita sedaya. Isra Mi'raj peristiwa yang tidak bisa diterima logika. Karena perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina, minggah datang Sidratil Muntaha, lewati langit sapitu, minggah datang Mustawa, pandai kalian Allah, sowan datang Allah, niku ditempuh tidak ada satu malam. Logika tidak akan menerima. Jarak antara Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa Palestina niku butuh waktu 7 hari 7 malam. Antara bumi kalian matahari sebelum langit ke-7, jikalau ditempuh dengan pesawat yang super canggih yang mampu berjalan 300.000 km per jam, niku butuh waktu 300 tahun. Mula peristiwa Isra Mi'raj lailan tidak ada satu malam. Bahkan terkitab Isra Mi'raj, Rasulullah tindak panggilan sare tasih anget, undur tasih anak. Berarti namun sekedar Allah meresakaken boten saged ngalang-alangi, innama amruhu idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Objek subjek, ada sebab ada akibat. Ada anak mesti ada bapak, ada ibu. Tapi Allah meresahkan ada anak tidak ada bapak, tidak ada ibu. Sinten Nabiullah Adam. Niku boten gadah bapak, boten gadah ibu, kalih Siti Hawa. Siti Hawa memang diciptakan dari tulang rusuk yang kiri dari Nabi Adam. Mula kaum Adam itu sing kiri itu tulang rusuk ganjil. Filosofi pun memang wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling kiri dekat di hati. Memang wanita diciptakan untuk dicintai dan dimengerti. So Nabi Adam konten boten gadah bapak, gadah ibu, tapi gadah putra. Tidak melalui proses perkawinan Allah meresahkan saged sinten wanita suci Siti Maryam gadah putra Nabi wa Isa alaihi salam, boten gadah bapak saged gadah putra. Memang Allah berkehendak lo zaman akhir malah padha turu Siti Maryam. Mulailah mula Isra Mi'raj mekaten. Berarti Isra Mi'raj berpesan kepada kita, karena ajaran agama tidak harus bisa diterima dengan logika. Kalau semua agama bisa diterima logika, berarti tidak ada perbedaannya antara ilmu agama dan ilmu umum. Maka ayat pertama yang diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra dimensi ketauhidan, bismi rabbik dimensi keilmuan, bismi rabbik dimensi ketauhidan. Iqra niki spiritual, dimensi intelektual. Bismi rabbik dimensi spiritual. Pada intinya, dikala kita memahami agama, kita meyakini agama bukan hati yang mengikuti akal, tapi akal yang mengikuti hati. Jika logika sudah tidak bisa menerima, biarkan hati yang bicara, iman yang bicara. Mula harus kita yakin Isra Mi'raj itu tanda kekuasaan pun Allah dan mujizat agung pun Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Buat yang masih sendiri, jangan pernah risaukan takdirmu. Bukan masalah jauh dan dekat,
bukan masalah lambat dan cepat. Kalau sudah takdir mengikat, akan dipertemukan satu tempat dengan sebuah akad. Kalau istirahat rohmu tidak bisa menemukan cintamu, maka biarlah tahajudmu yang menemukan. Tahajud amin. Itulah kekuasaan Allah. Maka walaupun jodohmu masih dalam kandungan, kalau kita sudah takdirmu besok dipertemukan di pelaminan. Maka yang bisa menerima kekuranganmu menjadi sempurna adalah hati yang ditakdirkan untukmu. Maka kata-kata Menteri Program mahasiswa yang untuk bayar. bahwa kata-kata ini, the time is left is short. Yes, boleh. Coba ulang ini. Yang pertama, ikan nomor kali pesan Isra Mi'raj. Perjalanan Rasulullah diawali dari masjid ke masjid. Ternyata punya tujuan. Masjid adalah sumber keberkahan. Masjid adalah sumber kebaikan. Masjid adalah sumber ketenangan, sumber sedoyonipun. Pada intinya kita pengen tenang, kita pengen bahagia, kita pengen kebaikan, kita pengen keberkahan. Maka jangan jauh-jauh dari masjid, karena masjid adalah tempat yang mulia, sumber dari semuanya. Maka berita yang terakhir, kita dikejutkan dengan gempa yang sangat dahsyat di Turki, mencapai sampai 7, sekian liter gitu. Pelatar. Itu gempa terdahsyat. Ada asap, mesti ada api. Kita pahami sejarah di Turki sebelum penaklukan Konstitusional penaklukan oleh sudah Raja Ahmad Al-Fatih atau Raja Ottoman. Itu luar biasa, 21 tahun sudah menaklukkan dunia. Di situ setelah penaklukan Palmirohlah itu Konstitusional ya, Konstitusional banyak sekali gereja berfungsi menjadi masjid. Terus keberkahan luar biasa waktu di era zaman dikala Raja Ahmad Fatih bahwa Raja Ottoman. Setelah itu diganti kekuasaan oleh Mustafa Al-Kamal itu merusak tatanan. Banyak masjid dialih fungsikan menjadi museum. Bahkan banyak umat Islam di Turki tidak mengenal waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, karena buat peraturan azan harus pakai bahasa sendiri. Jika sejarah Mustafa Al-Kamal niku mati mawon nazak 6 bulan. Zaipun jenengan saged tindak teng Turki maupun biasanya itu makom Mustafa Al-Kamal boten teng bumi tapi dijenang teng menara, karena bumi tidak mau nerima dikala mau dikubur mesti jenazahipun mengkal. Karena meniadakan fungsi dari masjid. Setelah itu kacau balau Turki, terakhir Allah memberi peringatan gempa yang sangat dahsyat. Semoga Allah beri kekuatan bagi umat Islam di Turki, semoga berfungsi kembali menjadi aman Allah. Amin. Itulah pesan Isra Mi'raj, ternyata masjid sangat luar biasa. Maka insyaallah urusan jamaah buat azan sing ping 5 ingin gelem padha jamaah nang masjid niku keberkahan luar biasa. Pesan yang nomor 3 terakhir pesan Isra Mi'raj adalah tentang sholat. Allah memerintahkan sholat, Allah nimbali langsung datang Rasulullah. Bahkan Allah perintah zakat,
Allah perintah puasa lewat ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, tapi dikala Allah perintahkan sholat, Allah nimbali langsung datang Rasulullah. Begitu mulianya sholat. Maka jarak waktu itu di kitab Kisahul Mi'raj antara Allah dan Rasulullah hanya dua kali panjang dari isi panah. Malaikat Jibril yang dipun ciptakan dari nur itu jarak antara Allah dan malaikat Jibril itu melewati 70 hijab. Maka dikala malaikat Jibril kaburdaraken Rasulullah, malaikat Jibril boten wonten, andaikan saya melewati 1 hijab saya akan terbakar ya Rasulullah, tapi untukmu Rasulullah 70 hijab terbuka agar engkau lebih dekat dengan Allah. Saudara Nabi Muhammad betul sholatipun Rasulullah pikantuk sholat 5 waktu. Maka kita bisa ambil hikmahnya, ternyata sholat 5 waktu itu ibadah yang sangat mulia. As-sholatu rasul ibadah. Rasulullah dawuh sholat itu pokoknya ibadah. Maka puncak pengabdian hamba kalian Allah dikala kita melakukan sholat. Puncak kemaksiatan hamba kalian Allah dikala hamba itu meninggalkan sholat. Maka waktu yang paling dekat antara hamba kalian Allah dikala hamba itu melakukan sujud. Maka dikala kita sujud itu tempat yang paling dekat antara kita kalian Gusti Allah. Maka pesan Isra Mi'raj, jangan pernah tinggalkan sholat. Kata lain, walaupun kita masih bermaksiat, tetap kita melakukan sholat. Sampai kapan? Sampai kita tidak lagi maksiat. Maka yang terbayang di benak kita bukan masalah diterima atau tidak sholat kita. Kita harus membayangkan dikala kita bisa sujud, itu takdir yang terindah. Kita ditakdirkan untuk bisa sujud kalian Gusti Allah. Maka hari ini Kang Rawuh mungkin ikan tasih gadah perasaan dereng sholat rasane ada yang ganjil, dereng sholat rasane berungsang, tapi wis nglakoni sholat rasane maklong. Tasih ada itu wajib kita syukuri, karena hari ini banyak yang meninggalkan sholat tapi dengan tenang-tenang saja, terasa tidak ada beban hajinya. Maka pesan Isra Mi'raj, jaga sholat kita, Allah akan menjaga kita. Perbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki hidup kita. Dan terakhir, perbanyak sujud, insya Allah mimpi kita akan terwujud. Hilangkan perasaan yang sholat terus dini kaya ngene wae. Kae sing ora tau sholat malah polsu. Itu sama menipu diri kita sendiri. Sholat bukan urusan sugih kalian barat. Sholat pengabdian hamba kalian Allah. Sugih niku urusan Allah paling rezeki datang kaum lane. Maka kita hilangkan. Allah tidak memerintahkan kita untuk bahagia, tapi Allah memerintahkan kita untuk ibadah. Maka dengan ibadah kita akan bahagia. Innal muttaqina mafazah. Wong apa sugihnya ora bahagia, duwite atusan triliun, saldo teng rekening, tapi akhirnya vonis mati. Puluhan triliunan tidak berarti apa-apa. 100 triliun itu pakai cendol, wong kucing kalau cendol. Uang tidak berarti apa-apa. Dan jika jaga sholat kita, Allah akan memberikan bonus bahagia, ketentraman, kedamaian, ketenangan yang selalu ada. Lalu apik madang lalu dasrisi sego angkat sambal kosnek tanduk bola bali timbang lalu sate lele orang rasa apa. Wis kita bahagia, semuanya akan terasa indah. Pun rambung kue lapis kecemplung sawah, saya bocor lah berlebih, rasanya luar biasa.
Kalau sampai hari ini kalau bingung nampak cocok. Jadi yang harus kalau kumpulan ingin dijang kalau bukti-bukti merupakan manfaatipun setelah kita juga berikan jadi semoga muslim mawon doa ulun berikut namanya betul pun hidup kesepian tanpa kasih cukup sekian dan terima kasih Bayu NU Adi Fataya sekian dulu thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.